Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan topik untuk mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif ya. Untuk kali ini kita akan mendiskusikan topik tentang menyampaikan berita buruk pada pasien dengan penyakit terminal. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa pasien dengan penyakit terminal secara teori ya pasti akan dekat ya dengan berita kematian ataupun berita buruk. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan beberapa teknik dan juga cara yang bisa kita gunakan dalam menyampaikan berita buruk yaitu pada pasien ataupun keluarga. Ya, oke. Di sini definisi dari berita buruk adalah suatu situasi di mana tidak ada harapan lagi atau adanya ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan juga mental seseorang, kemudian adanya sesuatu yang menutup perubahan gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaan, serta sesuatu yang membuat seseorang memiliki lebih sedikit pilihan dalam hidupnya. Atau biasanya berita buruk ini dikaitkan dengan informasi negatif atau informasi yang tidak menyenangkan bagi seseorang tentang masa depan atau tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Oke, sedangkan di sini definisi atau konsep tentang penyampaian berita buruk adalah ini ya, penyampaian berita buruk atau yang biasanya disebut juga dengan telling bad. Telling bad news ini adalah suatu penyampaian informasi kesehatan terkait kesehatan pasien oleh dokter dan juga tenaga kesehatan profesional pada pasien juga keluarganya, yang mana hal tersebut memerlukan kemampuan komunikasi yang benar saat dilakukannya. Nah, ini adalah definisi dari penyampaian berita buruk atau telling bad news. Nah, sedangkan di sini secara umum ya ada beberapa situasi yang dikategorikan sebagai berita buruk atau beberapa situasi yang mana pada situasi tersebut memungkinkan atau mengharuskan perawat atau tenaga kesehatan yang lain untuk menyampaikan berita buruk. Ini yang pertama adalah pada kondisi di mana pasien didiagnosis penyakit kronis atau penyakit yang berdurasi lama dengan proses kemajuan yang lambat. Kemudian yang kedua, adanya kasus kecacatan atau hilangnya fungsi tubuh pada pasien. Kemudian yang ketiga, adanya kebutuhan perawatan atau pengobatan yang mungkin biayanya itu memberatkan atau memberatkan serta mahal ya, atau perawatan yang memiliki efek samping menyakitkan bagi pasien ya. Contohnya misalkan pasien harus mendapatkan kemoterapi ataupun terapi-terapi yang lain yang bisa menambah distres pada pasien. Kemudian yang keempat adalah situasi di mana pasien itu mengalami penyakit terminal atau pasien mengalami suatu penyakit dengan proses yang progresif, bahkan bisa berkembang menuju kematian atau penyakit-penyakit yang tidak dimungkinkan lagi untuk disembuhkan. Atau yang kelima, di sini situasi yang dikategorikan atau kondisi yang memungkinkan kita menyampaikan berita buruk adalah pada pasien dengan kondisi berduka dan juga kehilangan ya. Nah, ini adalah beberapa situasi yang memungkinkan kita untuk menyampaikan berita buruk. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ya, penyakit yang berpotensi memperpendek harapan hidup atau pada kasus-kasus penyakit terminal ini biasanya bersifat menakutkan ya bagi pasien ataupun bagi keluarga. Terutama ini ya, adanya rasa ketakutan kehilangan ataupun ketakutan akan kematian itu sendiri, sehingga pada pasien-pasien dengan kasus yang memiliki harapan hidup yang rendah, di sini diperlukan intervensi keperawatan, di mana intervensi keperawatan ini memberikan pengaruh. Di mana pengaruhnya? Yaitu dalam masa adaptasi pasien melewati masa depan atau melewati waktu di mana setelah pasien itu didiagnosis memiliki penyakit kronis, komplikasi, ataupun penyakit terminal. Nah, sehingga pada kondisi tersebut memungkinkan pasien atau keluarga ini dapat berduka ya sebelum waktunya. Bukan berduka saja ya, tapi lebih tepatnya mengarah pada kondisi ansietas ataupun kecemasan ya, mungkin merasa putus asa, merasa berdaya ya atas apa yang terjadi pada pasien. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan bahas tentang palliative care dan penyakit terminal. Nah,
ini saya rasa juga sudah sering dibahas ya Bapak Ibu ya tentang konsep palliative care dan juga penyakit terminal. Penyakit terminal di sini merupakan suatu keadaan di mana kondisi kesehatan pasien semakin menurun ya, kemudian secara teori atau secara akal sehat tidak dapat sembuh kembali, dengan kata lain suatu penyakit yang akan berakhir pada kematian. Ini adalah definisi dari penyakit terminal. Sedangkan palliative care sendiri atau perawatan paliatif adalah suatu perawatan yang khusus bagi orang yang mengalami penyakit serius yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang ataupun pasien serta keluarga yang memiliki penyakit yang mengancam jiwa. Ya. Nah, pada kondisi tersebut, pada kondisi penyakit terminal ini, tadi sudah saya sampaikan pada saat yang sebelumnya, ini merupakan salah satu kondisi di mana kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan ya memiliki kemungkinan untuk menyampaikan berita buruk kepada pasien ataupun kepada keluarga. Nah, dalam menyampaikan berita buruk pada pasien ataupun pada keluarga, hendaknya kita tetap berada di dalam konsep palliative care ya, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, sifatnya tidak menakut-nakuti pasien, tapi memberikan informasi sesuai dengan realita. Ya. Nah, di sini mengapa penting untuk mengungkapkan informasi atau mengapa penting untuk mengungkapkan informasi atau berita buruk kepada pasien ya. Oke, di sini kita tahu bahwa seseorang yang mendapatkan perawatan paliatif tadi ya Bapak Ibu ya, memiliki hak-hak yang harus didapatkan oleh pasien ataupun keluarga ya, terutama tentang status kesehatan pasien ya. Karena di dalam asuhan keperawatan sendiri kita juga harus bisa melibatkan keluarga ataupun pasien dalam perawatan ya. Nah, selanjutnya pada saat pasien itu mengalami penyakit terminal atau ketika pasien itu mendapatkan perawatan paliatif, tentunya pasien beserta keluarga ingin mengetahui informasi kesehatan pasien ya, entah itu terkait dengan prognosis penyakitnya atau terapi apa yang akan diberikan kepada pasien, kemudian tujuan pengobatannya apa, kemudian kemungkinan atau angka harapan hidup pasien itu seperti apa. Nah, itu semua merupakan informasi yang mungkin bisa menjadi berita buruk bagi pasien ataupun bagi keluarga pasien ya, pada pasien dengan penyakit terminal ya, sehingga perlu dilakukan penyampaian kabar buruk atau telling bad news tadi ya, baik itu pada pasien ataupun pada keluarga, untuk menjawab rasa ingin tahu tersebut serta untuk memenuhi hak pasien tadi dalam perawatan paliatif ya. Ya, walaupun penyampaian berita buruk ini merupakan bukan hal yang mudah ya untuk disampaikan kepada pasien ataupun pada keluarga, tapi tetap harus kita sampaikan ya kepada pasien ataupun keluarga. Kenapa harus kita sampaikan? Yang pertama ya, sebagian besar pasien memang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua, sebagian besar pasien juga ingin mengetahui kemungkinan apa saja yang bisa terjadi pada dirinya, termasuk tadi ya terapi yang diperoleh apa saja, prognosisnya seperti apa, efek samping terapinya seperti apa, yang mana mungkin ini efek samping, prognosis dan seterusnya ini mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien ataupun keluarga. Kemudian yang keempat, apabila pasien akhirnya mengetahui bahwa ternyata ada informasi yang tidak diberikan padanya, maka biasanya hal ini akan menimbulkan hilangnya rasa percaya pasien kepada tenaga kesehatan gitu ya, atau bisa mengurangi trust gitu ya. Kemudian yang keempat, ini sudah pasti ya Bapak Ibu ya, kenapa informasi yang buruk sekalipun tetap disampaikan kepada pasien atau keluarga, dan ini untuk memenuhi hak otonom dari pasien ya. Oke, nah ini selanjutnya berkaitan dengan berita buruk tadi Bapak Ibu ya, yang dikaitkan dengan pasien dengan penyakit terminal dan juga perawatan paliatif. Nah, di sini kita mulai dulu dengan ini ya, konsep kesadaran pasien terhadap kematian. Nah, ini menurut Strauss
Strauss mengatakan bahwa kesadaran pasien terhadap kematian itu terbagi menjadi 3 fase, ya. Ini yang pertama ada fase tidak mengerti atau closed awareness. Ini merupakan fase di mana pasien dan juga keluarga belum mengerti akan penyakit terminal, atau penyakit terminal itu konsepnya seperti apa. Nah, itu belum diketahui oleh pasien ataupun keluarga. Biasanya ciri dari fase tidak mengerti atau fase closed awareness ini adalah pasien atau keluarga sering bertanya ya kepada tenaga kesehatan, apakah penyakitnya bisa sembuh, atau misalkan kenapa sih badannya tetap terasa sakit, kenapa kondisi kesehatannya tetap buruk walaupun sudah minum obat, walaupun sudah mendapatkan terapi. Ini adalah fase yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada tahap ya atau fase kesadaran atau adanya pengertian yang ditutupi atau disebut dengan mutual present. Ya, ini adalah fase di mana pasien sudah memahami bahwa dirinya itu mengalami penyakit terminal. Ya, pasien tahu bahwa penyakitnya itu sudah kemungkinannya kecil untuk disembuhkan atau diterapi atau diobati, dan tidak lama lagi kematian akan menghampiri. Ya, pasien sudah tahu. Tapi kemudian pasien juga sudah ini ya, karena pasien sudah tahu tentang kondisi penyakitnya, ya, kemungkinan sembuhnya nanti seperti apa. Pada fase yang kedua ini, pasien juga sudah menentukan apa rencana ke depan yang akan dilakukan untuk menghadapi kematian. Atau apa sih kegiatan apa atau apa yang bisa saya lakukan ya selama sisa hidup ini, gitu ya. Namun, meskipun demikian, pada fase kedua ini, pasien tidak mau menyampaikan rencana tersebut kepada keluarga atau orang-orang di sekitar. Ya, jadi di sini kalaupun misalkan pasien merasa cemas, pasien merasa khawatir, kecemasan dan juga kekhawatirannya itu biasanya masih disimpan sendiri, ya, tidak ditunjukkan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, nah ini ada fase sadar akan keadaan yang sudah terbuka atau open awareness. Pada fase yang ketiga ini, pasien beserta keluarga sudah menyadari akan akhir hidup bahwa kematian akan menghampiri. Intinya keluarga dan juga pasien sudah tahu bahwa penyakit terminal yang dialami oleh pasien itu kemungkinan sembuhnya kecil, ya, prognosisnya juga tidak baik, ya, prosesnya buruk. Sehingga pada fase ketiga ini ya pasien tadi dapat menerima kesempatan berdiskusi ya, mau terbuka nih pada orang lain. Saya sakit seperti ini, kemungkinan sembuhnya kecil ya. Intinya pada fase ketiga ini pasien juga sudah menerima ya, sudah ikhlas gitu ya, sudah berada pada tahap penerimaan. Ya, kemudian juga menerima kesempatan berdiskusi atau membuat rencana ya, atau untuk membuat momen-momen gitu ya dengan keluarganya ya. Walaupun tahap atau fase kesadaran terhadap kematian ini tidak selalu stabil atau sifatnya dinamis Bapak Ibu ya. Misal ada pasien yang sudah berada pada kondisi sadar penuh nih, sudah berada pada fase open awareness, sudah tahu penyakitnya seperti apa, sudah didiskusikan dengan keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan nanti pasien akan bisa kembali kepada fase yang kedua. Ya, ketika kecemasannya meningkat, ketika kekhawatirannya kembali meningkat, akhirnya pasien kembali menutup diri dari orang lain. Ya, ini adalah fase kesadaran pasien terhadap kematian, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit terminal. Nah, kemudian ini ya telling bad news atau menyampaikan berita buruk. Nih, telling bad news ini merupakan suatu penyampaian berita buruk dan juga negatif yang dapat mengubah pandangan pasien tentang masa depannya. Atau definisi yang kedua, telling bad news atau menyampaikan berita buruk ini biasanya berkaitan dengan prognosis penyakit pasien atau terapi apa yang diupayakan dalam perawatan pasien, kemudian tujuan pengobatan serta angka harapan hidup yang dimiliki oleh pasien, ya. Jadi telling bad news atau menyampaikan berita buruk ini merupakan ini ya, suatu bentuk komunikasi yang sifatnya itu kompleks ya Bapak Ibu ya, melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lain, di mana dalam menyampaikan berita buruk itu kita sebagai tenaga kesehatan, utamanya perawat, diperlukan atau diharuskan ya memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik.
Nah, selanjutnya di sini ada beberapa langkah dalam menyampaikan berita buruk. Ada beberapa metode ya Bapak Ibu ya yang digunakan. Yang pertama ini ada metode Speakers ya yang dikeluarkan oleh Bale. Nah, ini langkah menyampaikan berita buruk yang pertama adalah setting up ya. Setting up ini adalah mengatur tempat dan juga waktu untuk penyampaian informasi ya. Jadi setting tempatnya dibuat senyaman mungkin, kemudian di tempat tersebut tidak banyak orang sehingga privasi pasien terjaga, sehingga pasien atau mungkin keluarga merasa nyaman ya di situ. Kemudian yang kedua adalah perception. Nah, ini adalah mengkaji persepsi pasien. Jadi ini bisa kita tanyakan ya, apa yang pasien ketahui tentang penyakitnya, apa yang pasien ketahui tentang program pengobatan yang sekarang sedang dijalani. Nah, ini kita kaji terlebih dahulu Bapak Ibu ya, apakah pasien memang sudah berada tadi ya fase kesadaran akan kematian tadi ya, apakah pasien masih berada pada fase 1, fase 2 ataukah fase yang ketiga. Kemudian yang ketiga ada invitation, ini mengajak pasien. Nah, ini ya, mengajak pasien ini maksudnya adalah mempersiapkan atau memberikan penjelasan pada pasien bahwa kita sebagai tenaga kesehatan akan menyampaikan atau menjelaskan kondisi yang sesungguhnya terjadi pada pasien ya, entah itu mulai dari penyakitnya, prognosis, pengobatannya, efek samping dari pengobatan atau terapi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah knowledge. Knowledge ini berarti kita memberikan pengetahuan dan juga informasi kepada pasien. Kemudian yang kelima ada emotion. Emotion ini adalah mampu menangani emosi pasien dengan respon empati. Jadi setelah kita memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pasien ya, kondisi kesehatan pasien, prognosisnya, kemudian terapi apa, efek sampingnya nanti apa. Nah, ini perawat dituntut untuk bisa menerima apapun respon yang akan dimunculkan oleh pasien. Entah itu pasien yang bersedih, entah itu pasiennya mungkin biasa-biasa aja, atau misalkan pasiennya marah ya setelah mendapatkan berita. Nah, ini diharapkan kita bisa memberikan respon emosi pada pasien, terutama dengan memberikan respon empati. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah summary ya, ini memberikan ringkasan, menentukan strategi dan juga kesimpulan. Jadi ini kita bisa menyimpulkan ya, apakah pasien sudah memahami semua hal yang berkaitan tentang kondisinya ya. Ini harus kita tanyakan lagi kepada pasien. Nah, ini adalah metode Speakers ya, sampaikan oleh Bale untuk menyampaikan berita buruk. Kemudian selanjutnya, nah ini bisa juga dengan menggunakan metode ABCDE. Nah, ini disampaikan oleh Rebo dan juga McPhee. Ya, ini yang pertama ada advance preparation. Nah, ini sebenarnya sama ya langkah-langkahnya seperti yang disekolahkan oleh Bill tadi. Yang pertama setting up ya. Ini nah bahasanya di sini mempersiapkan ya. Mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan diri kita sebagai tenaga kesehatan, mempersiapkan informasi apa yang nanti akan disampaikan kepada pasien. Ini masuk dalam tahap advance preparation ya. Jadi jangan sampai ketika kita nanti menyampaikan informasi kepada pasien itu kita tidak punya informasi yang cukup mumpuni gitu ya untuk menyampaikan informasi pada pasien. Jadi di sini persiapannya lebih banyak ya, advance preparation ya, termasuk persiapan informasi yang akan nanti kita berikan pada pasien atau keluarga. Kemudian yang kedua ada build a therapeutic environment or relationship. Ini menciptakan lingkungan dan juga hubungan yang terapeutik. Lalu yang ketiga, communicate well. Ini melakukan komunikasi yang baik dan benar. Lalu yang keempat, deal with patient and family reaction. Nah, ini sama dengan respon tadi ya Bapak Ibu ya. Ini tenaga kesehatan harus dapat menangani respon pasien dan juga keluarga. Bisa menerima apapun respon yang ditunjukkan oleh pasien atau keluarga. Lalu yang kelima, encourage and validate emotion. Nah, ini mendorong dan juga memvalidasi emosi. Nah, ini contohnya misalkan ketika pasiennya bersedih, ketika pasiennya menangis setelah menerima informasi, kita bisa memberikan atau mendorong sistem validasi emosi. Contohnya misalkan, saya paham apa yang Ibu rasakan, Ibu saat ini sedang merasa sedih dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari validasi emosi. Nah, kemudian dua teori yang disampaikan oleh Bale
dan juga oleh Rebo dan juga McPhee tadi. Nah, ini ada yang menggabungkan nih Bapak Ibu ya, menggabungkan kedua metode untuk menyampaikan berita buruk tadi. Nah, ini yang pertama ya, menyimpulkan bahwa yang pertama adalah mengatur pertemuan untuk menyampaikan berita buruk. Nah, ini kontrak dulu, janjian dulu dengan pasien dan juga keluarga. Ya, kapan mau menyampaikan berita tersebut, waktunya berapa lama dan seterusnya. Lalu yang kedua, persiapan lingkungan yang bisa menjaga privasi pasien. Lalu yang ketiga, mempelajari pengetahuan, persepsi dan juga ekspektasi pasien terhadap penyakit yang dialami atau terapi dan seterusnya. Kemudian yang keempat, berbicara dengan jelas dan langsung kepada pasien. Kemudian jadi bukan hanya berbicara pada keluarga saja, tapi juga langsung kepada pasien. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan aspek emosional pembicaraan atau memperhatikan aspek emosional pasien dan juga keluarga. Dan yang keenam adalah meringkas hasil pertemuan sebelum mengakhiri pembicaraan. Ini sama ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya summary ya, dengan menyimpulkan dan juga memvalidasi tentang pengetahuan pasien atau keluarga atas informasi yang kita berikan ya. Nah, ini yang selanjutnya, yang keempat nih, ada lagi nih, 6 langkah dari Robert Bookman ya dalam melakukan telling bad news. Yang pertama, persiapan, sama ya Bapak Ibu ya, persiapan tempat, persiapan kontrak dulu, janjian dulu dengan pasien dan juga keluarga, termasuk juga persiapan informasi ya. Lalu yang kedua, mencari tahu sebanyak apa informasi yang sudah dimiliki oleh pasien. Tadi Bapak Ibu ya, kita kaji kembali apakah pasien sudah tahu tentang penyakitnya, prognosisnya bagaimana, pengobatannya apa, efek samping pengobatannya apa. Lalu yang ketiga, mencari tahu seberapa banyak informasi yang ingin diketahui oleh pasien. Nah, yang membedakan langkah ini dengan langkah-langkah sebelumnya di dalam teori-teori sebelumnya tadi adalah yang ketiga ini kita menanyakan dulu kepada pasien ya, apakah informasi yang mungkin buruk tadi ya perlu kita sampaikan kepada pasien ya, mau nggak pasien itu mendengarkan berita buruk yang mungkin nanti akan diterima oleh pasien, ataukah pasien langsung mengalihkan kepada keluarga karena mungkin pasiennya takut, pasiennya khawatir ya, akhirnya ya sudah, saya nggak usah dikasih tahu suster, keluarga saya aja yang diberitahu, misalkan seperti itu. Nah ini ya, ini ditanyakan. Kemudian yang keempat, harus berbagi informasi atau menyampaikan informasi yang hendak disampaikan pada keluarga. Kemudian yang kelima, menanggapi perasaan pasien. Dan yang keenam adalah perencanaan dan tindak lanjut. Sama langkah-langkahnya Bapak Ibu ya, dengan langkah-langkah pada teori sebelumnya, yang membedakan hanya pada poin yang ketiga ini. Ya, kita tawari dulu pasiennya mau menerima informasi, mau mendengarkan ataukah tidak, ataukah mau langsung dialihkan kepada keluarga. Oke, nah kalau dari 6 langkahnya tadi ya, ini penjelasannya Bapak Ibu. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, ini pilih ruangan yang menjamin privasi dan usahakan baik itu perawat maupun pasien bisa duduk dalam posisi yang nyaman. Lalu yang kedua, tanyakan pada pasien apakah menghendaki ada orang lain yang menemani pasien ya, apakah suami, istri, anak atau keluarga ya. Ini kita diminta untuk memberikan kebebasan pada pasien untuk memutuskan. Lalu yang ketiga, mulailah dengan memberikan pertanyaan validasi ya. Contohnya ditanya dulu nih. Ya ini sama langkah-langkahnya seperti komunikasi terapeutik ya Bapak Ibu ya. Kita tanyakan dulu, kita validasi dulu kondisi pasien. Gimana perasaannya hari ini Bu? Semalam bisa tidur nggak? Dan seterusnya. Nah, ini tahap persiapan. Kemudian yang kedua, di sini mencari tahu sebanyak apa informasi yang sudah dimiliki oleh pasien ya. Nah ini ya, kita bisa memulainya dengan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pasien supaya kita sebagai tenaga kesehatan bisa mulai memahami ya, apakah pasien sudah tahu mengenai penyakitnya. Tadi sudah saya sampaikan gitu ya, seberapa banyak pasien tahu, tingkat pengetahuan pasien, situasi emosionalnya pasien itu seperti apa ya. Karena, nah ini kenapa kita harus mencari tahu informasi yang sudah dimiliki oleh pasien, karena biasanya mungkin saja pasien atau keluarga atau orang tua pasien, kalau pasiennya anak mungkin sudah mengetahui ya tentang secara umum ya kondisi penyakitnya, atau mungkin sama sekali belum mengetahui ya. Jadi ini perlu kita gali dulu. Kemudian selanjutnya adalah mencari tahu seberapa banyak informasi yang ingin diketahui oleh pasien ya. Tanyakan pada pasien seberapa detail informasi yang didengarnya, apakah ingin dengan sangat detail atau hanya gambaran besarnya saja. Nah ini kita tawarkan juga ya.
Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana cara kita bertanya dan kemungkinan reaksi pasien setelah menerima informasi dari kita ya. Sebaiknya dalam memberikan informasi di sini kita berikan jeda ya antara potongan-potongan informasi untuk memastikan bahwa pasien itu paham dengan apa yang kita jelaskan. Ini contoh pertanyaan ya untuk mencari tahu seberapa banyak informasi yang ingin diketahui oleh pasien. Misalkan ya, Ibu, bila nanti situasi atau kondisi serta hasil tes laboratorium ya, contohnya ya, hasil tes labnya menunjukkan sesuatu yang serius, apakah saya bisa memberitahukan pada Ibu langsung mengenai kondisi tersebut? Nah, ini tawari ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua contohnya ya, apakah Ibu ingin saya menjelaskan secara rinci atau hanya garis besarnya saja? Atau contoh yang ketiga ya, Ibu hasil tesnya sudah keluar ya, apakah saya bisa menjelaskan kepada Ibu atau Ibu ingin agar saya menjelaskan kondisi Ibu ini pada keluarga? Nah, ini bisa kita tanyakan pada pasien. Kemudian selanjutnya yang 4, berbagi informasi. Ini sudah jelas ya, kita menyiapkan segala data sebelum bertemu dengan pasien. Kemudian topik pada tahap berbagi informasi ini biasanya adalah mengenai diagnosis ya, baik itu diagnosis medis yang biasanya disampaikan oleh dokter ya, termasuk juga terapi atau penanganannya, prognosis ya, serta dukungan atau fasilitas apa saja yang bisa diperoleh oleh pasien dan keluarganya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita berikan informasi dalam potongan kecil ya, kita berikan jeda-jeda saat kita memberikan informasi kepada pasien dan kita pastikan bahwa pada masing-masing potongan informasi tersebut pasien bisa memahami ya apa yang kita sampaikan. Nah, usahakan jangan menggunakan istilah medis ya, ataupun ketika menggunakan istilah medis baiknya kita jelaskan ya arti istilah tersebut kepada pasien ya. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian yang kelima tadi adalah menanggapi perasaan pasien. Nah, menanggapi perasaan pasien ini adalah berupa kita memberikan tanggapan terhadap emosi yang terjadi pada pasien ya, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya misalkan saya tahu bahwa hasil ini adalah hasil yang tidak diharapkan ya, contoh awal bukaan ya, atau misalkan dengan kita menyampaikan setelah mengetahui hasilnya kira-kira hal apa yang bisa saya bantu, atau nah ini misalkan ya, saya tahu bahwa kabar ini adalah kabar yang tidak mengenakan, tapi nah baru kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah perencanaan tindak lanjut. Nah, perencanaan tindak lanjut ini adalah memberikan penjelasan yang lengkap pada pasien tentang apa saja yang harus dilakukan pada tiap langkahnya, terapinya nanti kapan saja, jadwalnya kapan. Nah, ini kita sampaikan pada perencanaan tindak lanjut. Kemudian apa saja yang mungkin terjadi atau efek samping ya, mungkin efek samping dari terapinya apa saja. Kemudian kalau misalkan pasiennya tidak rutin untuk terapi, efek sampingnya apa? Nah, itu perlu kita sampaikan. Lalu yang ketiga, apa saja yang bisa membantu mengatasi bila terjadi muncul hal yang tidak diinginkan. Ya, ini adalah pada bagian perencanaan tindak lanjut. Ya. Oke, kemudian selanjutnya dalam menyampaikan berita buruk atau dalam menyampaikan berita yang mungkin tidak menyenangkan bagi pasien, ada beberapa kesulitan yang mungkin akan ditemukan ya. Ini yang pertama adalah ya, kesulitan yang pertama adalah bagaimana cara yang tepat untuk bisa jujur kepada pasien tanpa mengurangi harapan mereka. Nah, ini agak sulit ya Bapak Ibu ya, karena sudah pasti kalau kita menyampaikan berita buruk pada orang lain pasti sedikit banyak tentang harapan, optimisme itu pasti akan berpengaruh. Nah, selanjutnya lagi yang berkaitan dengan mengurangi harapan ini ya, kita sebagai perawat ya dituntut untuk bisa melakukan komunikasi dengan benar saat menyampaikan berita buruk ini, karena seorang yang mendapatkan informasi atau berita buruk itu ini ya akan berpengaruh terhadap arah masa depan ya, kemudian rencana tindak lanjut yang dihadapi oleh pasien ya, sehingga di sini ini merupakan salah satu kesulitan yang ditemukan ya ketika menyampaikan berita buruk ya. Kemudian yang kedua, sedangkan tadi ya prinsip perawatan palliatif care adalah untuk membantu meningkatkan kualitas hidup ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghadapi dan juga menangani emosi pasien saat mereka mendengar berita buruk mengenai dirinya. Nah, ini juga bisa menjadi hambatan. Lalu yang ketiga, bagaimana memilih metode komunikasi yang tepat
bagi pasien sesuai dengan latar belakang dan juga kepribadiannya. Nah, ini metode komunikasi pada pasien itu bisa jadi berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada seorang yang mungkin orangnya tenang, orangnya sabar dan seterusnya, sehingga kita lebih mudah menentukan metode komunikasi yang seperti apa yang akan kita gunakan. Lagi kalau misalkan orangnya impulsif, orangnya mudah marah, nah itu berarti kita juga harus menggunakan metode komunikasi yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, yang menjadi kesulitan dalam menyampaikan berita buruk di sini adalah hanya memberikan informasi tentang penyakit dan tidak berbicara tentang pengobatan, atau yang kelima, menyampaikan berita buruk pada waktu dan tempat yang tidak mendukung. Nah, dalam keadaan ataupun dalam pemberian perawatan palliative care ini, agar komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terutama perawat itu berlangsung efektif, maka kunci utamanya adalah perawat harus memiliki hubungan yang baik dengan pasien, atau pasien harus trust, ya, harus percaya kepada perawat atau tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, kemudian di sini apa saja hak-hak pasien dalam menerima berita buruk? Nah, di sini ya, walaupun informasi atau berita yang mungkin tidak sesuai dengan harapan pasien itu harus disampaikan, ini karena berkaitan dengan hak pasien, ya. Di mana hak pasien dalam menerima berita buruk, ya. Ini yang pertama adalah mendapat informasi yang benar dan akurat walaupun beritanya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan pasien, ya. Kemudian yang kedua, menerima dan tidak menerima informasi tersebut, yaitu haknya pasien, ya. Nah, berdasarkan beberapa penelitian ya Bapak Ibu ya, berdasarkan beberapa penelitian atau studi itu menunjukkan bahwa sebagian besar pasien ataupun anggota keluarga pasien itu, atau mungkin seseorang yang berarti bagi pasien itu sebenarnya ingin mengetahui realita dari status kesehatan pasien. Nah, sedangkan padahal sebenarnya realitanya hal tersebut bertentangan, ya, dengan apa yang diharapkan. Itu ya, ada penelitian yang menyebutkan seperti itu. Sebenarnya banyak juga pasien atau keluarga yang ingin tahu kondisi yang sebenarnya. Tapi ada juga nih Bapak Ibu ya, kalau kita membaca penelitian ya, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa sebuah penelitian di tahun berapa ya? Jadi ini penelitiannya dilakukan di Indonesia, di mana penelitian tersebut respondennya adalah pasien yang memiliki penyakit terminal. Lah, di hasil penelitian tersebut itu bertentangan ya dengan hasil penelitian sebelumnya, dan di penelitian di Indonesia ini menyebutkan bahwa banyak pasien yang tidak ingin mengetahui tentang kondisi penyakit terminalnya tersebut, ya. Nah, kenapa kok tidak ingin mengetahui? Ya, ternyata dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan mengetahui kebenaran tentang kondisi kesehatan pasien, pasien itu akan harapan hidupnya itu akan turun, ya. Akhirnya pasien menjadi putus asa, pasien menjadi tidak berdaya. Nah, ini nanti kita bahas topik selanjutnya, ya. Terutama ini ya dari aspek harapan pada pasien itu akan menurun, ya. Nah, kalau harapannya sudah menurun, nah itu akan semakin mendorong pasien untuk mengalami yang namanya depresi, ya, sehingga nanti pasien tidak menikmati sisa hidup, gitu ya. Jadi di sini ada banyak penelitian sebenarnya Bapak Ibu ya terkait dengan berita buruk ini. Nah, itu menjadi hak pasien ya. Ada dari beberapa penelitian sebelumnya, dari pasien itu ingin mengetahui, ada juga yang mengatakan bahwa pasien itu sebenarnya tidak tahu, karena kalau tahu nanti semangat hidupnya berkurang, pasien menjadi pesimis dan seterusnya. Tapi sekali lagi, tugas kita sebagai perawat ya tetap menawarkan kepada pasien, apakah pasien dan keluarga ingin mengetahui informasi dengan detail, ya, apakah pasien ingin mendengar sendiri atau dilimpahkan kepada keluarga atau orang terdekatnya ataukah tidak. Yang penting ini merupakan hak bagi pasien ya untuk menerima berita buruk. Artinya kalau pasien dan keluarga tidak ingin menerima ya berita buruk yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pasien, ya itu juga tidak masalah. Yang penting di sana ada informed consent yang kita berikan. Kemudian yang ketiga di sini adalah hak pasien untuk menentukan seberapa banyak informasi yang ingin diketahui,
Kemudian selanjutnya di sini menentukan siapa yang boleh hadir saat konsultasi atau saat menerima informasi tadi, apakah keluarga, anak, atau orang yang berarti dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya dia memutuskan siapa yang dapat diberitahu terkait diagnosa dan informasi apa yang perlu disampaikan, apakah langsung kepada pasien ataukah pada keluarga. Nah, 5 hal ini menjadi hak pasien. Apakah pasien itu mau menerima informasi yang tidak sesuai dengan harapan terkait dengan kondisi kesehatannya ataukah tidak. Nah, kemudian di sini ya, tadi disampaikan bahwa kita sebagai perawat dituntut untuk memiliki komunikasi, bisa melakukan komunikasi yang tepat ketika menyampaikan berita buruk. Ya, nah di sini selanjutnya, di sini ada beberapa dampak komunikasi yang buruk. Ya, ketika kita menyampaikan berita buruk atau ketika kita melakukan telling bad news. Nah, ini yang pertama nih ya, telling bad news penting dilakukan atau menyampaikan berita buruk itu penting dilakukan kepada pasien karena hal ini dapat menentukan perawatan paliatif selanjutnya. Walaupun sekali lagi pasien dan juga keluarga juga memiliki hak ya untuk menerima ataupun menolak informasi yang diberikan. Nah, biasanya pada kondisi ini telling bad news atau menyampaikan berita buruk tetap harus dilakukan ya, agar pasien itu memiliki harapan ya setelah pulang dari rumah sakit misalkan, ataukah apa saja yang bisa dilakukan dengan kondisi kesehatannya saat ini. Kemudian di sini ya, tidak menyampaikan seluruh kebenaran ya. Nah, ini yang perlu dihindari ya, tenaga kesehatan tidak menyampaikan seluruh kebenaran yang dapat mengakibatkan harapan palsu akan kesembuhan dan juga persepsi harapan hidup yang lebih lama. Nah, ini misalkan pasien dan juga keluarga sudah siap menerima informasi seburuk apapun yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Nah, yang perlu dihindari adalah ya, tenaga kesehatan jangan sampai hanya memberikan informasi yang minimal ya, yang nantinya bisa mengakibatkan harapan palsu yang menganggap bahwa penyakitnya tidak berat, efek samping obatannya juga tidak berat. Nah, sehingga bisa menimbulkan adanya harapan palsu ya, pasien juga keluarga memiliki harapan terhadap kesembuhan ya, padahal sebenarnya tidak semua berita buruk itu diterima oleh pasien dan juga keluarga. Ini harus dihindari. Kemudian selanjutnya, telling bad news apabila dilakukan dengan buruk maka akan mengaruhi kesejahteraan pasien yang berdampak pada kualitas hidup pasien, sehingga perlu dilakukan telling bad news atau menyampaikan berita buruk untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien, terutama pada perawatan paliatif. Oke, nah ini selanjutnya ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan berita buruk. Nah, ini dari penelitian yang lain Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang bisa mengaruhi dalam menyampaikan berita buruk. Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, ini ya biasanya kalau ada pasien dengan jenis kelamin perempuan, nah, dari penelitian dikatakan bahwa mereka lebih emosional ketika menerima berita buruk. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini juga berpengaruh terhadap penerimaan informasi yang disampaikan kepada pasien terhadap atas informasi yang tidak menyenangkan ya tentang kondisi kesehatan pasien. Lalu yang ketiga adalah usia, kemudian kematangan pribadi, jenis kepribadian ya, faktor sosial budaya dan juga cara pandang tentang hidup. Ya, ini adalah hal yang lain yang juga berpengaruh ya ketika kita melakukan telling bad news atau menyampaikan berita buruk. Oke, nah ini selanjutnya ada beberapa kesalahan yang umum dilakukan oleh nakes dalam menyampaikan berita buruk. Nah, ini yang pertama adalah menyampaikan berita buruk bukan di tempat yang menjamin privasi. Nah, makanya tadi ya di langkah-langkah menyampaikan berita buruk, yang pertama adalah pasti kita harus diminta untuk persiapan ya, advance preparation ya, menyiapkan tempat, informasi, dan juga waktu ya. Jangan sampai menyampaikan informasi atau berita buruk misalkan di lorong rumah sakit atau di pintu gitu ya, di pintu ruang atau di pintu IGD. Kemudian kesalahan yang kedua adalah adanya interupsi atau pemberian penjelasan terpotong ya, atau ketika tenaga kesehatan menyampaikan informasi yang diberikan itu terpotong karena suatu hal, misalkan ya tenaga kesehatannya sibuk ya atau mendapat harus melakukan kegiatan yang lain. Itu sebaiknya dihindari ya dalam menyampaikan berita buruk. Usahakan berada pada kondisi yang tenang, ruangan yang tenang ya. Lalu yang ketiga, penyampaian kabar buruk melalui telepon. Nah, ini sebenarnya sifatnya situasional ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak ada keluarga yang di rumah sakit, berarti sebenarnya bisa dikabarkan lewat telepon ya. Tapi ini sifatnya
kesalahan yang kondisional gitu ya. Kalau misalkan keluarganya ada di ruangan, berarti lebih baik langsung sampaikan kepada ruangan ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi menyampaikan berita buruk ya, dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.